Sepertinya baru bulan November 2020 yang lalu, Vivo Indonesia resmi meluncurkan Vivo Y12s. Dan di bulan Desember ini, pihak Vivo Indonesia kembali meluncurkan varian Y series terbarunya mereka yaitu Vivo Y51. Kalau diruntut-runtut, kurang lebih sepanjang 2020 ini, dari Januari sampai Desember, itu kurang lebih ada 9 Y series yang sudah resmi diluncurkan oleh pihak Vivo Indonesia. Dan si handphone ini nih, punya slogan All Fun in One. Sepertinya agak menarik ya dan seru nih kayaknya. Apa sih yang ngebikin fun di dalam satu handphone ini? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi seperti biasa di unboxing kali ini Beok akan jelaskan dulu nih tampilan boxnya yang kalau kalian perhatiin tuh beda dari seri Y sebelumnya. Nampak lebih dominan varian warna biru di sini kalau di boxnya. Mungkin kalau dahulu kalian ngelihat varian sebelumnya tuh dominannya warna putih. Sekarang terlihat lebih minimalis tampilan boxnya, lebih fresh gitu ya. Dimana di bagian pojok sebelah kiri terdapat varian internal storage 128GB including RAM yang cukup gede yaitu 8GB. Plus di sini tulisannya Y51 dan juga Vivo. Bergeser ke bagian belakang, disinilah terdapat spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini. Di antaranya 5000 mAh baterai, 18 fast charge, kemudian 48 megapiksel rear kamera, dan ada yang menarik. Ini videonya sudah ada ultra stable dan audionya dimaksimalkan lagi dengan audio booster. Untuk varian warnanya sendiri, yang Beok pegang ini warnanya titanium sapphire. Dimana satu lagi tuh ada varian lagi, satu lagi mungkin nanti bakal gue bahas kalau kita udah ngeliat desain back cover dari smartphone ini. Langsung aja, Bewok akan buka dulu. Dan inilah tampilan layer pertamanya, menarik ya. Seperti yang gue bilang, tampilan dalam layer pertamanya juga beda. Ini putih, ini biru, ini putih, lebih fresh ya bro. Kita akan buka ini isinya apa. Nah, karena warnanya biru, jadi gratis operatornya juga biru, brother. Gratis starter pack dari XL, dimana di sini ada kuota setahun, totalnya 12GB dan gratis telepon plus SMS tanpa batas ke semua operator XL. Including juga dengan manual book serta warranty card. Kemudian ini silikon case-nya bening. Dan ini untuk tidak menghalangi keindahan dari back covernya Vivo biasanya. Makanya dikasih warnanya ini clear kayak gini. Next, Bewok masukin dulu ya. Kita rapiin. Oh, by the way lupa, ini SIM ejectornya sekalian gue buka ya, karena di dalamnya juga ada SIM ejector. Ini Bewok sekalian lepas. Karena nanti kita akan cek SIM tray-nya ini bisa menampung berapa slot nih brother. Kita rapiin, ditaruh sini dulu. Kemudian unit dari device-nya kita pinggirin dulu karena gue pribadi penasaran sih sama desain back cover dan juga varian warna. Ini ada IMEI, barcode seperti biasa, ini karton. Kemudian kabel charger yang sudah USB Type-C. Lanjut, ini ada kepala charger 18 watt ya bro, doski. Dan ini untuk outputnya 9 volt 2 ampere. Terakhir di dalam boxnya kalian juga dapat handsfree. Lanjut, kita akan tertuju ke device dari handphonenya. Widih, keren nih kayaknya. Inilah varian warna yang mereka sebut titanium sapphire. BTW selain varian warna titanium sapphire, Vivo Y51 ini juga punya varian warna lain, yaitu Crystal Symphony. Lu nggak sih kalau gue pantulin cahaya gini? Warnanya jadi beda, terus kesan mewahnya dapet, elegannya pun dapet, tapi ini lembut karena matte bahannya. Karena ini sesi unboxing, jadi Bewok akan cek depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, dan juga samping kiri. Kita mulai dari bagian bawah. Ini terdapat grill speaker, kemudian port USB Type-C, mic, dan juga jack audio 3,5 mili. Bergeser ke bagian samping, kosong sama sekali, ini bersih, nggak ada apa-apa. Di bagian atas terdapat mic dan juga SIM tray yang akan Bewok buka. Ini kira-kira oke, nice. Doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus nano SIM, including juga dengan micro SD yang bisa di-extend
sampai 1 terabyte, brother. Lu bayangin kan, kalian tuh bisa nyimpan foto, video, aplikasi, kemudian game dan segala macam tuh sebanyak-banyaknya. Karena 1 tera tuh gede banget loh bro buat sebuah smartphone. Terakhir, di bagian sampingnya lagi terdapat tombol volume, up and down, including juga dengan side fingerprint yang mereka sebut ultra fast side fingerprint. Dari namanya aja ultra fast, berarti harusnya cepet ya bro untuk membuka kunci layar. Dan gue senangnya karena ini tuh lokasinya enak banget, pas sama jempol gue, jadi begitu megang, gripnya begini, kemudian seret, cekidot langsung kebuka. BTW sebelum kita masuk ke bagian layar, gue pengen sedikit ngebahas bagian belakangnya lagi. Karena di bagian belakang atas sebelah, mana nih? Kanan apa kiri ya? Oh kiri gue berarti kalau gue giniin. Ini tuh terdapat susunan kamera yang mengingatkan gue sama Vivo X series. Kurang lebih similar desain kameranya. Di mana Vivo Y51 ini mengadopsi 48 megapiksel night camera dengan pembagian 48 megapiksel main kamera, kemudian 8 megapiksel super wide angle kamera, dan 2 megapiksel super macro kamera. Di bagian bawahnya juga including dengan LED flash. Dari kamera belakang kita akan bergeser ke bagian depan, ke bagian layar lebih tepatnya. Tadi nggak sengaja udah kepencet ternyata dan udah nyala. Inilah tampilan dari Vantage OS 11 Global dari Vivo. Kita akan bahas satu-satu dulu apa yang terdapat di bagian layar. Kalau gue matiin terus gue nyalain lagi, gue cek wallpaper, di sini makin kelihatan kece dengan tampilan kamera di sudut pojok atas. Di mana kamera selfie-nya Vivo Y51 ini beresolusi 16 megapiksel, AI selfie kamera. Kemudian bentang layarnya ini 6,58 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi Ultra All Screen Display. Berlanjut lagi, Beo akan masuk ke bagian setelan atau setting. Di sini tertera beberapa spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini. Salah satunya RAM-nya 8GB, seperti yang sudah gue sebutkan ya. Internal storage 128GB yang bisa di-extend sampai 1 TB. Kemudian prosesornya ini 2,0 GHz Snapdragon 665 AIE. Versi ROM-nya ini Vantage OS 11 Global. Buat kalian yang nantinya pengen ngebeli handphone ini, ya gue ngucapin ya selamat datang di Android 11. Atau mungkin buat kalian yang sudah merasakan experience dari menggunakan OS Android 11, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Dari tentang ponsel, kita akan beralih ke bagian security ataupun keamanan. Ini kan pihak Vivo ngomongnya sih namanya Ultra Fast Side Fingerprints. Jadi gue agak curious sedikit nih. Penasaran bro, cepet tapi kagak nih dia buat ngebuka kunci layar. Ini dengan sedikit sentuhan jari jempol ya, langsung kebuka kunci layarnya. Dari sidik jari kita beralih ke pengaturan kunci layar wajah. Gue juga bakal registrasi ini face unlock-nya. Turunkan sedikit kepala Anda. Tuh gue turunin. Tuh. Sudah terregistrasi. Set, kebuka deh. Buat kalian yang hobi gaming, di Vivo Y51 ini juga terdapat mode game ultra, di mana ada game asistennya ya bro. Ini ada mode e-sport dan lain sebagainya yang nanti bakal gue kulik di segmen review. Next, Beo akan masuk ke bagian baterai. Nah, seperti yang sudah gue informasikan di awal, semua series Y-nya Vivo tuh kapasitas baterainya gede, yaitu 5000 mAh. Plus juga sudah ada teknologi 18 watt fast charging. Sambil Beok bakal coba, ini ngecas sedikit ya bro. Kalau banyaknya nantilah pas segmen review bakal gua kulik juga. Nah, di sini ya 36% ini mengisi daya, terus ada pengisian daya cepat tuh kelihatan. Gue lihat-lihat nih, kayaknya makin lama tuh untuk Vivo Y series ini agak sedikit naik kelas ya bro. Mulai dari layar, kemudian desainnya makin oke, walaupun baterainya gede, tapi tuh entah kenapa makin tipis, makin kesini makin tipis gitu ya. Kemudian 48 megapiksel night camera, ada ultra fast fingerprint scanner. Jadi bewok rasa ya. Kenapa tagline itu all fun in one? Karena semua lini tuh gue rasa merata.
bukan berarti prosesor Snapdragon 665 AI ini kurang, enggak juga. Jadi gue rasa ini memang diracik sedemikian rupa supaya semua lini tuh seimbang. Mulai dari kamera, kemudian layar, fast fingerprint scanner, terus udah gitu baterainya juga gede, desainnya juga tipis, kemudian juga 18 watt fast charging. Jadi imbang nih bro, yang mana tertuju ke harganya nih. Karena Vivo Y51 ini dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Bagaimana brother? Apakah cukup worth it? Langsung aja deh kalian sharing-sharing di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Mohon maaf kalau kurang detail ya, karena beberapa hari lagi nih Bewok juga akan review dan kulik jauh lebih dalam seluruh performa dari line up yang sudah Bewok sebutkan tadi di video full reviewnya nanti. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.